padai gerak-gerik dan tipu muslihat setan itu. Innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu sebagai musuh yang nyata. Terakhir pembahasan kita tentang bagaimana cara menanggulangi godaan atau bujuk rayu setan itu, supaya kita termasuk orang yang tidak didekati setan atau bahkan bersekutu dengan setan tadi yang merupakan musuh kita. Dalam akhir pertemuan kita membahas sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab Minhajul Abidin ini, bahwa para ulama kita mengatakan ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memerangi dan menundukkan setan. Yang pertama adalah mempelajari makaidahu, an tata'arrafa wa tata'allam makaidahu, mengenali dan mempelajari tipu daya setan itu, supaya kita tidak termasuk mereka yang bisa dimanfaatkan oleh setan tadi karena kebodohan kita. Yang kedua adalah antastakhiffa bida'watihi, tidak menggubris atau meremehkan atau meninggalkan ajakan seruan-seruan setan tersebut. Yang ketiga, antudima zikrallahi ta'ala bilisanika wa qalbika, melanggengkan terus menerus berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan dan hati, itu bisa menundukkan setan juga. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna zikrallahi ta'ala fi jambi syaitan kal akilati fi jambi ibni adama. Sesungguhnya zikir itu bagi setan, zikir anak cucu Adam itu seperti bagi setan zikir itu seperti penyakit menular untuk anak Adam. Jadi kalau kita saat ini takut dengan wabah, takut dengan penyakit menular, maka wabah di alam setan, wabah bagi setan itu adalah zikir. Jadi setan itu akan menjauh dari zikir dan akan merasa ketakutan dari orang-orang yang berzikir. Makanya kalau kita ingin dijauhi setan, maka kita harus memperbanyak zikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tidak pernah berzikir di dalam hidupnya, maka dia mudah sekali didekati oleh setan. Kalau mudah didekati oleh setan, maka setan pun akan mudah mempermainkan dia dan membisikkan hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Nah, kemudian kita lanjutkan di kitab Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali mengatakan, fa in qulta kaifa ta'lamu makaidahu wa kaifa at-tariqu ila ma'rifati dzalika. Jika engkau menanyakan, kata Imam Ghazali, lalu bagaimana caranya mengetahui tipu muslihat setan itu dan bagaimana cara untuk mengenalinya, memahaminya. Karena disebutkan tadi di atas, di antara cara memerangi dan menundukkan setan adalah dengan memahami dan mempelajari tipu muslihatnya. Lalu kalau cara mempelajari dan memahami tipu muslihat setan itu termasuk sarana menundukkan dan memerangi setan, sekarang timbul pertanyaan kedua. Nah, bagaimana caranya saya memahami, mengenali tipu muslihat setan tersebut supaya saya bisa menundukkan setan? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali.
cara mempelajari dan memahami tipu muslihat setan itu, yang pertama, fa'alam awalan, yang pertama, anna lahu wasawisa hiya bimanzilati siham allati yarmiha. Wadzalika yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aksamiha. Pertama-tama, kata Imam Ghazali, kita harus tahu bahwa setan itu lahu wasawis. Dia memiliki waswas. Yang dimaksud dengan waswas di sini adalah setan itu memiliki kemampuan menghembuskan bisikan-bisikan buruk kepada anak Adam. Jadi dia punya celah untuk merusak anak Adam melalui bisikan-bisikan tadi. Kemudian dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata was-was. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kata was-was itu orang yang hidupnya penuh dengan keraguan. Akar katanya sebetulnya diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya was-was ya was-was. Was-was dalam bahasa Arab itu berarti bisikan yang merapuhkan keyakinan seseorang. Nah, setan ini memiliki was-was itu. Dia potensinya was-was itu seperti anak panah yang diluncurkan. Jadi orang kalau mau menyakiti seseorang dalam peperangan umpamanya, dari jauh dia melemparkan anak panahnya. Nah, kalau orang itu lemah baru kemudian ditundukkan. Nah, was-was ini bagi setan, was-was setan kepada manusia itu seperti anak panah yang diluncurkan ke badan seseorang. Kalau ke badan seseorang berarti fisiknya menjadi sakit dan kemudian bisa menjadi lemah. Nah, was-was ini diluncurkan oleh setan ke dalam hati manusia guna melemahkan keyakinannya supaya timbul keraguan di sana sini. Dan manusia kalau sudah timbul keraguan, tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, was-was itu akan semakin ditingkatkan potensinya oleh setan sampai manusia itu tidak percaya lagi kepada Allah, tidak percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya kepada utusan-utusannya, sampai kemudian dia itu hidup sendiri dalam tanda kutip. Dia tidak bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu dia akan menjadi sasaran empuk bagi setan. Nah, wadzalika innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aksamiha. Bagaimana saya bisa menyikapi was-was setan ini? Tadi kita pertama memahami bagaimana saya mengetahui tipu daya setan. Mengetahui tipu daya setan berarti kita harus memahami bagaimana jalannya setan itu menipu manusia. Jalannya setan menipu manusia pertama melalui was-was, bisikan-bisikan tadi. Nah, bagaimana saya bisa jelas bagi saya was-was ini adalah bisikan-bisikan ini adalah bisikan-bisikan setan. Caranya adalah dengan memahami lintasan-lintasan yang ada di dalam diri kita. Memahami lintasan-lintasan yang ada di dalam diri anak Adam dan klasifikasinya, bagian-bagiannya. Karena memang tidak semua lintasan itu adalah was-was. Tidak semua lintasan itu merupakan bisikan setan. Nah, kita sendiri tahu bahwa di dalam hati kita itu ada banyak sekali lintasan. Nah, lintasan itu bermacam-macam. Di antara banyaknya lintasan yang mengalir di dalam diri anak Adam itu, ada lintasan
yang berasal dari setan. Lintasan yang berasal dari setan itu dijuluki dengan waswas atau wasawis, jamak dari waswas. Nah, kalau kita mempelajari lintasan-lintasan yang mengalir atau berjalan di dalam diri dan hati kita, kalau kita terus menekuni itu, mempelajari itu, nanti lambat laun kita bisa membedakan atau menggolong-golongkan pada saat ada lintasan di dalam hati kita, dan kita kemudian bisa mengetahui kalau lintasan ini sumbernya adalah waswas. Sumbernya berasal dari setan. Nah, caranya harus belajar. Wathani, dan yang kedua, anna lahu hilan bimanzilati syabakat allati tansibuha. Di samping setan itu memiliki waswas sebagai jalan untuk menipu manusia, setan itu juga memiliki hiyal. Hiyal yaitu tipu muslihat. Jadi setan itu cerdas sekali. Dia membisikkan manusia, dan yang kedua dia bisa memiliki tipu muslihat yang menggiring manusia untuk tergelincir ke dalam jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Digiring manusia ini secara tidak sadar, dia bergerak ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu-tahu dia berada di dalam lembah yang membinasakan. Lembah yang membinasakan. Nah, tipu muslihatnya setan itu diumpamakan seperti jaring yang disebar oleh setan, sehingga pada saat manusia itu melewati jaring tersebut, dia masuk ke dalam perangkap setan, dan pada saat dia masuk ke dalam perangkap setan, maka dia berhasil ditundukkan oleh setan dan dia dikalahkan oleh setan. Siapa yang ditundukkan oleh setan, bagaimana dia akan memerangi? Siapa yang ditundukkan oleh setan, dikalahkan oleh setan, bagaimana dia akan memenangkan peperangan terhadap setan itu? Dia tidak mungkin bisa memerangi setan lagi. Nah, ini yang harus kita fahami dengan benar, bahwa senjata setan untuk melancarkan tipu muslihatnya ada dua. Yang pertama adalah melalui bisikan-bisikan, yang kedua adalah perangkap-perangkap yang disebar oleh setan di dalam kehidupan manusia, yaitu tipu muslihat tadi. Wadzalika yatabayyanu laka bima'rifatil makaid wa awsafiha wa majariha. Nah, bagaimana saya mengetahui perangkap-perangkap setan itu? Caranya dengan mengenali siasat setan tersebut, dan bentuk-bentuk siasatnya, juga aliran-aliran atau jalan-jalan siasat setan tadi. Siasat setan itu biasanya diletakkan di mana perangkap-perangkap setan ini, terus bagaimana bentuk-bentuk perangkapnya, dan diletakkan di mana perangkap-perangkap tadi, supaya kita ketika menjalani hidup ini, kita bisa waspada. Ini di jalan ini biasanya ada perangkap yang disebar oleh setan. Nah, kemudian perangkapnya bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, maka kita akan selamat dari perangkap setan tadi. Nah, padahal itu setan itu baru satu rintangan bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain setan, yang sudah kita pelajari rintangan itu adalah dunia. Dunia, yang kedua adalah makhluk. Makhluk itu juga merupakan rintangan. Yang ketiga adalah setan ini. Nah, setan juga merupakan rintangan. Siapa yang berhasil menundukkan rintangan dunia dalam mendekat kepada Allah, dia masih harus menundukkan rintangan makhluk.
Siapa yang berhasil menundukkan rintangan makhluk, maka berikutnya dia masih harus menundukkan rintangan setan. Dalam mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menundukkan rintangan-rintangan ini supaya jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulus, lebih mudah. Dan menundukkan rintangan-rintangan ini itu adalah cara untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang disebut dengan mujahadah, yang disebut di dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan menuju kami, yaitu jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam berjuang. Bagi siapa yang tidak berjuang, maka jalan itu tidak akan terlihat, karena Allah tidak akan membuka jalan bagi mereka yang pasif. Allah hanya membuka jalan bagi mereka yang aktif berjuang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut berkeinginan merubah nasibnya. Apa bentuk dari perubahan tadi? Bentuk dari perubahan tadi bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berjuang menundukkan tipu muslihat dunia, menundukkan tipu muslihat makhluk, menundukkan yang ketiga tipu muslihat setan. Dan kita sudah mempelajari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekarang sedang kita pelajari. Walaqad dzakara ulama'una radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir. Para ulama kami, kata Imam Ghazali, telah menyebutkan atau menjelaskan masalah lintasan-lintasan yang mengalir di dalam hati seorang hamba ini. Mereka telah menjelaskannya dalam bab-bab yang banyak sekali. Karena lintasan-lintasan itu ada kelompok-kelompoknya, maka mereka menjelaskan masalah lintasan ini hingga berbab-bab para ulama kami. Di mana itu mereka menjelaskan? Cari kitab-kitab itu. Kalau kita setiap harinya tidak pernah berurusan dengan kitab-kitab penjelasan para ulama, maka kita tidak akan pernah mengenal jalan yang benar. Kalau kita setiap hari disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya kita tidak akan mengetahui bagaimana cara menjalani hidup itu dengan benar. Bagaimana cara menanggulangi godaan setan. Kita tidak akan pernah memahaminya kalau kita tidak pernah mempelajarinya. Dan kita tidak akan pernah mempelajarinya kalau kita tidak mengenali bahwa setan itu sebagai musuh di dalam hidup kita. Setan itu menghalangi kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, harus kita kenali terlebih dahulu. Nah, para ulama menulis tentang lintasan-lintasan ini, berbab-bab menjelaskan tentang lintasan-lintasan ini. Waqad sannafna kitaban, dan saya sendiri, kata Imam Ghazali, telah menulis suatu kitab yang membahas tentang lintasan-lintasan ini, yang kami beri judul Talbis Iblis. Talbisa Iblis. Talbis itu kepalsuan iblis. Jadi kepalsuan yang dihamburkan atau yang disodorkan oleh iblis kepada anak Adam. Kalau namanya kepalsuan, berarti itu adalah fata morgana. Fata morgana itu terlihat baik, tapi padahal kalau kita datangi dia kosong, tidak ada apa-apa. Terlihat benar, tapi ketika kita datangi,
ternyata itu kosong kebenaran, kosong dari kebenaran, tidak ada apa-apa. Terlihat membahagiakan, tapi kalau kita datangi, ternyata kosong dari kebahagiaan. Itu namanya sesuatu yang palsu. Nah, iblis ini menyebar jebakan di dalam hidup anak Adam supaya dia berpaling dari kebenaran yang hakiki, berpaling dari kebahagiaan yang hakiki, berpaling dari keselamatan yang hakiki menuju kepada kepalsuan-kepalsuan yang dia buat. Termasuk dia menghembuskan bisikan-bisikan tadi supaya kita berpaling dari bisikan yang benar. Karena ada bisikan yang benar namanya bukan was-was, nanti akan kita pelajari. Kalau bisikan dari iblis, itu namanya was-was. Selain dari iblis, ada bisikan-bisikan yang lain. Nah, kami, kata Imam Ghazali, telah menulis satu kitab khusus membahas tentang lintasan-lintasan ini yang kami beri judul dengan Talbisa Iblis. Wa kitabuna hadza la yahtamilul iktsar. Sedangkan kitab yang sekarang ini aku tulis, yaitu kitab yang kita baca ini, Minhajul Abidin, dia tidak bisa, tidak punya tempat untuk menjelaskan tentang hal ini dengan detail, kata Imam Ghazali. Tidak bisa mencakup penjelasan itu secara banyak dengan detail. Jadi saya harus menulis satu kitab khusus untuk membahas lintasan-lintasan ini, yaitu judulnya Talbisa Iblis, dan jika ada kesempatan nanti kita akan membahasnya insya Allah di kesempatan yang lain. Tapi kita harus menghatamkan dulu kitab ini. Lakinna, akan tetapi walaupun kitab yang saya tulis ini sekarang, Minhajul Abidin, tidak bisa membahas dengan detail tentang lintasan-lintasan tentang talbis iblis tadi, tentang kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh iblis itu. Tetapi nadhkur laka insyaallah ta'ala min kulli wahidin minha aslan kafian idza tasamta bihi. Akan tetapi di dalam kitab ini saya, kata Imam Ghazali, akan tetap menyebutkan untuk kalian insyaallah setiap akar dari kepalsuan-kepalsuan tadi. Akar dari lintasan-lintasan tadi tetap akan saya sebut di dalam kitab ini. Berarti lintasan-lintasan itu ada akarnya dan ada cabang-cabangnya. Kata Imam Ghazali, kalau di dalam kitab ini saya tidak akan membahas sampai detail, tapi saya akan membahas asal-usul dari lintasan tersebut, pokok-pokok dari lintasan-lintasan tersebut, yang akan cukup bagi kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk memerangi iblis, untuk memerangi setan, menundukkan setan. Yang akan saya bahas di dalam kitab ini akan cukup bagi kalian kalau kalian berpegang teguh terhadap apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, ini penting sekali bagi kita. Nah, fa'amma aslul khawatir, ini yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya. Kalau mau penjabarannya, baca kitab Talbis Iblis. Tapi akar-akar dari lintasan tadi, aslul khawatir, akar dari lintasan-lintasan tersebut, atau pokok-pokok lintasan-lintasan yang melintas di dalam hati manusia. Fa'alam, ketahuilah, annallaha ta'ala wakkala biqalbi ibni Adam malakan. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, kalau kita mau membahas lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kita, kita harus tahu, kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan di dalam hati anak cucu Adam malaikat, satu malaikat. Setiap manusia
setiap manusia itu pasti didampingi oleh satu malaikat. Allah telah meletakkan di hatinya manusia itu satu malaikat. Setiap manusia, mau dia orang Islam yang taat, orang Islam ahli maksiat, mau dia bahkan non-muslim, mau bentuknya seperti apa, kulitnya seperti apa, lahir sempurna, lahir tidak sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mewakilkan kepada diri anak Adam ini satu malaikat diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi malaikat itu? Yad'uhu ilal khairi. Malaikat itu terus ada di samping anak Adam itu, yad'uhu ilal khairi, akan menyeru anak Adam tadi, mengajak anak Adam tadi untuk berbuat kebaikan. Nah, memang tugasnya malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Tidak ada malaikat yang buruk dan tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada riwayat-riwayat yang mengatakan malaikat itu bermaksiat, maka itu riwayat-riwayat yang tidak jelas. Riwayat yang tidak jelas. Sebab di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan la ya'sunallaha ma amarahum bihi. Malaikat-malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Semua perintahnya Allah pasti dijalankan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada cerita tentang malaikat yang bermaksiat, itu adalah cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita yang sumbernya dari Bani Israel yang tidak jelas keabsahannya, dan Nabi Muhammad SAW melarang kita mempercayai dan mendustakan cerita-cerita Israiliyat itu. Maksudnya apa? Maksudnya ya jangan dijadikan standar di dalam hidup kita, sebab di antara cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita Israel itu ada yang benar, ada yang salah, dan sumbernya tidak jelas. Jadi saya harus berpegang kepada apa? Berpegang kepada sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, juga pendapat-pendapat para ulama yang mumpuni. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan bahwa tidak ada satu malaikat pun yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ayat yang membahas tentang Harut dan Marut, itu ada penjelasan yang panjang mengenai ayat itu. Yang jelas, mereka malaikat tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tidak akan saya bahas di sini karena itu pelajaran akidah. Yad'u ilal khair. Mereka para malaikat itu diwakilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke setiap hati anak Adam, ke hati setiap anak Adam. Fungsinya mengajak anak Adam tadi untuk berbuat kebaikan. Yuqalu lahu al-mulhim. Mereka para malaikat itu disebut dengan al-mulhim. Al-mulhim itu yang memberi ilham. Ilham dalam bahasa Indonesia mendapat ilham. Ilham itu sebetulnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab, ilham. Ilham itu adalah ilham. Nah, yang memberi ilham dalam bahasa Arab adalah mulhim. Malaikat yang mengajak kepada kebaikan itu disebut al-mulhim, yaitu malaikat yang memberi ilham. Walida'watihi ilhamun. Sedangkan ajakannya, kalau yang mengajak disebut mulhim. Tapi ajakannya atau seruannya disebut dengan ilham. Ilham. Nah, jadi kalau ada orang sekarang di dalam bahasa Indonesia mengatakan, oh saya baru mendapat ilham. Yang dimaksud sebetulnya ilham itu adalah seruan kebaikan yang berasal atau bersumber dari malaikat yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala
ke dalam hati anak Adam. Itu namanya ilham. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pengertian ilham itu menjadi ide. Orang yang mendapat ide, dia mendapat ilham. Padahal pengertian ilham yang sebenarnya kaitannya dalam bidang agama, pengertian ilham itu adalah seruan kebaikan yang bersumber dari malaikat. Nah, jadi kita harus bisa membedakan makna ilham secara bahasa dan makna ilham dalam ilmu tasawuf. Ini makna ilham dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau makna ilham dalam secara bahasa itu berarti ide baik atau ide buruk. Makanya di dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah dia memberikan ilham jalan-jalan taqwa dan jalan-jalan maksiat, sehingga manusia itu sebetulnya tahu ini kalau dijalani ini jalan menuju ketakwaan, yang ini jalan menuju keburukan. Diberikan ilham itu. Nah, sedangkan yang menyeru disebut mulhim, ajakannya disebut ilham. Ilham dalam hal ini maksudnya ajakan kebaikan dari malaikat. Kenapa diberi julukan seperti itu? Ya supaya kita bisa mengklasifikasi, mengelompok-kelompokkan lintasan tadi. Jadi ini sekedar pemberian nama supaya kita bisa mengelompokkan. Kalau ada ajakan yang bersumber dari malaikat, maka ajakan itu kita beri nama ilham. Yang mengajak malaikatnya malaikat mulhim yang mengajak kepada atau memberi ilham kebaikan. Wasallata fi mugabilatihi syaitanan yad'ul abda ila syarr. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan sebagai lawan dari malaikat, memberikan kekuasaan atau keleluasaan kepada setan untuk menguasai, dalam tanda kutip, menguasai anak Adam sebagai lawan dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ini membiarkan setan? Coba Allah cuma memberi malaikat saja kan lebih mudah bagi anak Adam itu. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji anak Adam tadi. Allah ingin menguji anak Adam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita? Untuk membuktikan apakah kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, atau kita ini tergolong hamba yang palsu, pura-pura dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita ini sudah tidak menyembah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membuktikannya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dunia ini sebagai negeri ujian bagi setiap anak Adam. Nah, ujiannya adalah dunia ini, nafsu kita. Kemudian ada ada pengaruh-pengaruh. Nah, untuk membantu manusia supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangannya, menundukkan segala rintangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bala bantuan kepada manusia. Nah, bala bantuannya Al-Quran, hadis Rasulullah, para rasul yang diutus oleh Allah, para anbiya, para ulama, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Plus setiap manusia, setiap individu manusia, di dalam hati mereka Allah mengirim malaikat-malaikat
untuk membisikkan hal-hal yang baik. Tapi di samping itu harus ada perlawanan. Kenapa Allah sampai mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab-kitab, Allah menurunkan malaikat ke dalam hati manusia, karena Allah juga menciptakan rintangan tadi. Allah yang menciptakan rintangan tadi sebagai ujian untuk anak Adam. Di antara rintangan-rintangannya, Allah membiarkan setan ini memiliki kuasa kepada anak Adam ini, membisikkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dibisikkan oleh malaikat itu. Nah, makanya di sini disebut fi muqabalatihi syaitanan yad'ul 'abda ila syarr. Berlawanan dengan malaikat, setan itu mengajak seorang hamba menuju kepada keburukan, kejahatan, kejelekan. Kalau malaikat yang mengajak disebut sebagai mulhim, tapi kalau setan yang mengajak karena kepada keburukan disebut dengan waswas. Jadi waswas itu setan. Waswas, apa sih waswas itu? Waswas itu kalau di dalam pembahasan ini, dalam jenis pelajaran ini, waswas itu, kalau secara bahasa waswas itu keraguan. Tapi kalau waswas dalam pembahasan ini, waswas itu adalah bisikan-bisikan yang bersumber dari setan atau ajakan seruan. Waswas itu adalah setan yang menyeru kepada keburukan. Waswas artinya itu. Makanya di dalam ayat disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas al-khannas. Siapa waswas al-khannas? Itu setan. Setan yang menyelinap di dalam hati manusia. Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebab ada manusia yang sudah jadi murid-muridnya setan, ini sudah kita bahas di dalam bab makhluk itu ya. Nah, setan yang dimaksud di sini adalah yang tidak terlihat, secara kasat mata. Waswas yang mengajak kepada keburukan itu disebut dengan waswas. Walida'watihi, sedangkan seruannya atau ajakannya, kalau tadi ajakannya pada ajakan kebaikan disebut dengan ilham. Sedangkan ajakan pada keburukan yang bersumber dari setan itu disebut dengan wasusah. Wasusatun. Nah, itu ajakannya dikenal dengan sebutan itu untuk mengelompokkan lintasan-lintasan tadi. Fal mulhim la yad'u ilal khair. Al mulhim, malaikat al-mulhim, dia tidak pernah menyeru kecuali untuk ke dalam kebaikan. Tidak pernah dalam sejarah malaikat mengajak kepada keburukan. Dan tidak mungkin. Itu harus kita yakini. Tidak ada malaikat yang mengajak kepada keburukan. Karena mereka juga tidak punya hawa nafsu, malaikat itu. Al-mulhim, malaikat itu selalu mengajak kepada kebaikan. Wal waswas la yad'u illa ila syarr. Sedangkan waswas, pengajak setan, waswas ini tidak akan pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Tidak pernah ada sejarahnya setan mengajak kepada kebaikan. Setan itu pasti mengajak kepada keburukan. Fi gauli aktsar ulama'ina, menurut pendapat sebagian besar ulama kita. Loh, sebagian besar itu berarti ada beberapa yang berpendapat setan itu kadang-kadang mengajak kepada kebaikan. Karena ada kata fi gaul aktsar ulama'ina, setan itu selalu mengajak kepada keburukan.
menurut pendapat sebagian besar ulama-ulama kami. Kalau sebagian besar, berarti ada sebagian kecil sisanya yang memiliki pendapat bahwa setan itu juga mengajak kepada kebaikan. Ini aneh. Nah, seperti apa itu? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Waqad hukiya an syekhina rahimahullah. Dihikayatkan atau disampaikan, diberitakan, diceritakan dari guru besar kita rahimahullah, yaitu Imamul Haramain. Dia pernah menyampaikan anna syaitan rubbama yad'u ilal khair. Kata guru besar beliau, setan itu boleh jadi mengajak anak Adam menuju kepada kebaikan. Aneh ini, setan kok mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kepada kebaikan, kenapa dia disebut rintangan? Sebentar, dengarkan dulu. Setan itu pada dasarnya dia mengajak kepada keburukan. Tapi kadang-kadang bentuk ajakannya itu bentuk kebaikan. Tapi dia tetap mengajak kepada keburukan. Makanya ini belum selesai kalimatnya. Anna syaitan rubbama yad'u ilal khair. Ini yang dinamakan talbis ini, kepalsuan ini, kita harus hati-hati ini dengan setan ini. Setan itu kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, wa ghasduhu fi dzalika asyarr. Tapi dia memiliki tujuan pada ajakan kebaikannya itu, yang dia tuju di belakangnya adalah keburukan. Keburukan. Ajakannya berbentuk kebaikan, tapi padahal yang dituju oleh setan itu tetap keburukan bagi anak Adam ini. Loh, ini bagaimana orang mengajak kebaikan kok bisa menimbulkan keburukan? Bukankah yang baik itu pasti baik? Belum tentu. Sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau tidak paham caranya, itu akan menimbulkan keburukan. Contoh yang paling gampang saja, orang melihat orang sakit, kemudian memiliki niat mau menyembuhkan, dia membuat obat. Cara membuat obatnya salah. Niat saya menyembuhkan, diminumkan. Bisa mati nih orang itu? Mati, menimbulkan keburukan. Karena kamu melakukan kebaikan dengan cara yang salah. Nah, setan itu mengajak orang kepada kebaikan supaya dia terjerumus supaya dia terjerumus dalam pelaksanaannya itu kebaikan itu tidak tepat. Tidak tepat. Bukan kebaikannya berubah menjadi buruk, yang baik itu tetap baik, tapi dia tidak tepat. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih detail. Salah satu umpamanya, bentuk ajakan baik dengan tujuan buruk itu, umpamanya bi'ayyad'uwahu ilal mafdul liyamna'ahu 'anil fadil. Dengan cara mengajak manusia melakukan suatu kebaikan agar dia tertinggal sesuatu yang lebih baik. Mengajak manusia melakukan suatu keutamaan agar dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Umpamanya, setan mengajak kita berzikir, banyak berzikir, orang kaya umpamanya, orang yang kaya raya, uangnya melimpah, uangnya ini turah, orangnya ini melimpah uangnya ini. Dia setiap hari diajak setan zikir, terus sudah sibuk kamu dengan zikir A, zikir B, zikir C. Tapi dia dipalingkan oleh setan dari sedekah. Padahal keutamaan yang didapat oleh orang ini, yang lebih utama dari zikirnya adalah sedekah. Ini umpamanya salah satu kasus. Yang lebih utama bagi dia itu adalah sedekah. Ya bukan berarti kalau dia bersedekah harus meninggalkan zikir,
Tapi setan kadang-kadang mengalihkan orang untuk merasa cukup dengan zikirnya, tapi tidak mengikis sifat pelit yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mengabaikan sedekah, padahal pekerjaan yang harus dia perhatikan, amal yang harus dia perhatikan di saat itu yang paling utama adalah sedekah. Karena dia orang yang hartanya berlimpah. Lebih-lebih lagi di situasi seperti saat ini, di situasi wabah, situasi pandemi. Kalau kita memiliki kelebihan, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, banyak orang yang kesusahan, orang yang tadinya hidupnya berjalan mulus menjadi tidak mulus karena wabah ini tidak bisa bekerja seperti biasanya. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau kita memiliki kelebihan harta, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini amal yang paling utama saat ini. Kalau saya tidak memiliki kelebihan harta, berdoa supaya banyak orang diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan menyelamatkan dirinya dari segala keburukan, dan masih ada cara yang lain lagi. Alhasil kita kembali kepada pembahasan kita, ajakan kebaikan setan itu tetap bermaksud buruk supaya kita ketinggalan sesuatu yang lebih baik. Umpamanya lagi, ada orang meninggalkan ibunya yang sakit di rumah, padahal dia perlu perawatan ibu tadi. Kalau dia tinggalkan, ibu tadi akan tidak terawat umpamanya. Dia tinggalkan ibunya, keluar hadir maulid umpamanya. Hadir maulid itu baik, dibisiki oleh setan ini, setan membisikkan ke telinganya, hadir maulid, keutamaannya luar biasa, umpamanya ini ya. Loh, setan kok membisikkan orang untuk maulid? Supaya dia ketinggalan sesuatu yang lebih penting. Atau setan membisikkan ke dalam telinganya, datang ke orang soleh A, orang soleh B, orang wali A, wali B, ibunya di rumah tidak dirawat. Nah, ini hormat kepada orang soleh A, orang soleh B, ibunya di rumah tidak dihormati, ibunya sendiri. Ini salah satu jerat yang bentuknya baik supaya kita ketinggalan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya kompleks. Jadi contoh-contoh saya itu tadi juga tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya seperti itu. Itu hanya gambaran saja saya berikan bahwa kadang-kadang manusia itu diajak oleh setan melakukan kebaikan dengan tujuan keburukan. Jadi kita harus hati-hati. Seperti di riwayat yang disebutkan, orang soleh yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang soleh dia, diganggu oleh setan dari kanan, dari kiri, tidak berhasil. Diajak dia untuk meninggalkan zikir, tidak berhasil juga. Akhirnya setan itu menjelma menjadi manusia, pergi ke tempat raja. Anaknya raja yang putri, yang wanita sedang sakit. Si setan ini membisikkan kebaikan kepada raja, yaitu menunjukkan orang yang bisa menyembuhkan, itu kan baik itu ya. Dia bisikkan ke raja tadi, antar anak putrimu, tapi dia setan ini menjelma menjadi manusia di dalam riwayat itu ya. Antarkan anakmu ke orang soleh di desa fulan, orang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyembuhkan penyakit banyak orang. Akhirnya karena rajanya menginginkan putrinya sembuh, diantar putrinya ke tempat orang soleh ini. Di tempat orang soleh itu, si putri ini, putri raja ini cantiknya luar biasa. Jadi orang soleh itu ketika melihat putri raja ini tertarik. Kemudian dibisikkan di telinga orang soleh ini, kamu untuk menyembuhkan penyakit ini, setan ini yang bisikkan ini ya,
harusnya kamu perlu waktu, tidak bisa sekaligus sembuh. Suruh tinggal di sini saja putrinya, biar kamu fokus, rajanya suruh pulang saja. Nanti beberapa hari suruh datang lagi. Ditinggal oleh rajanya, putri tadi, karena sendirian, kemudian setan membisikkan ke telinganya orang soleh tadi, lakukan salurkan birahimu kepada anak ini cuma sekali saja. Kamu kan sudah bertakwa kepada Allah selama bertahun-tahun. Lampiaskan itu sekarang saja, sekali ini. Raja tidak akan paham kalau kamu melakukan itu, karena kamu ini dikenal oleh masyarakat, juga dikenal orang soleh. Akhirnya dia melakukan perbuatan buruk tadi. Dia berzina dengan putri raja tadi, karena dia kemudian takut. Setelah berzina baru iblis membisikkan ke telinganya, nanti kalau ketahuan kamu bisa celaka, lebih baik bunuh saja. Kalau kamu bilang anaknya raja itu mati karena sakit lalu kamu kubur, raja juga akan percaya, orang-orang di sekitar ini juga akan percaya, karena kamu dikenal sebagai orang soleh. Kemudian dibunuh oleh orang soleh tadi, dikubur putri raja tadi. Singkat cerita, setan kemudian memberitahu raja bahwa putrinya itu sebetulnya dibunuh, dan sampai tersingkap rahasia orang soleh tadi. Akhirnya dia dihukum oleh raja, dihukum gantung. Pada saat dia ada di tiang gantungan, iblis itu muncul lagi iblis. Kamu mau selamat dari tiang gantungan ini? Tapi tidak ada yang tahu kalau dia sedang berdialog dengan iblis. Kalau kamu mau selamat, saya bisa menyelamatkan kamu dari tiang gantungan ini. Caranya cuma gampang. Caranya kamu jangan sembah Allah lagi, sembah saya. Kata orang soleh itu, bagaimana caranya saya menyembah kamu? Sekarang saya sudah di tiang gantungan kok. Kata iblis, cukup kamu tundukkan kepala kamu sebagai persetujuan kamu sekarang akan menjadi pengikut saya, bukan menyembah Allah lagi. Karena dia takut mati, keimannya sudah kropos, sudah rusak, dirusak oleh iblis ini. Dari akar-akarnya sudah dirusak, tinggal sisa-sisa iman itu. Kemudian iblis mau menyelamatkan, dia lebih mau selamat hidupnya. Nah, cukup kamu menundukkan kepala kepada saya sebagai persetujuan. Nanti setelah kamu selamat dari ini, kamu mau menyembah Tuhan lagi tidak ada masalah, terus jadi orang soleh lagi. Tapi sekarang kalau kamu mau saya selamatkan, kamu harus nyembah saya dulu. Pada saat itu dia menundukkan kepalanya, menyembah iblis, dan iblis lari tidak menyelamatkan dia. Dia tetap mati di tiang gantungan itu, mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya dari sesuatu yang ringan itu, jeratnya iblis itu seperti itu. Jadi kalau kita memberi celah sedikit saja, celah sedikit itu nanti bisa jadi besar. Api yang sedikit kalau kita biarkan bisa menjadi besar. Nah ini iblis itu kadang-kadang, atau setan itu kadang-kadang mengajak kepada kebaikan tapi dengan tujuan keburukan. Au yad'uwahu ila khair li yajurrahu ila dzambin azim la yafi khairuhu bidzalika syarr min ujubin au ghairihi. Atau dia mengajak seorang hamba menuju kepada kebaikan agar dia jatuh pada keburukan. Jatuh pada keburukan, yang kebaikan tadi tidak bisa mengcover keburukan yang dia perbuat. Umpamanya, kalau di sini keburukan itu seperti ujub, bangga diri, riya. Jadi mengajak kita melakukan sholat dengan tujuan pamer. Mengajak kita bersedekah dengan tujuan pamer. Itu kan ajakan kebaikan, tapi menimbulkan dosa. Menimbulkan dosa. Yang kebaikan yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya. Menjadi tidak ada apa-apa karena
tujuan dosa yang kita lakukan yang dibisikkan oleh iblis ke dalam hati anak Adam tadi. Nah, ini diantara lintasan-lintasan yang kita pelajari di pagi hari ini. Nanti ini insya Allah masih ada kelanjutannya, akan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari gangguan dunia, gangguan makhluk, gangguan setan, gangguan nafsu yang bisa menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk mujahid-mujahid di jalan Allah yang ditampakkan kepada kita jalan-jalan menujunya dan memudahkan semua itu, melumerkan segala kesulitannya, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sampai kita mencapai keridhaannya, kebahagiaan, keselamatan secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakit lahir batin, khususnya mengangkat wabah yang terjadi melanda umat manusia saat ini. Semoga segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kesembuhan, diganti dengan kemakmuran, diganti dengan kesuburan, diganti dengan kebahagiaan dan keselamatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum.